part 2 atau lanjutan dari pembahasan mengenai Balokia dan sejarah kebenaran dunia. Sebelumnya disclaimer, ini adalah keyakinan yang dianut oleh umat Islam, dan untuk keyakinan lain, mohon untuk bijak dalam mencerna informasi yang gue bagikan. Jadi, Balokia pun melanjutkan perjalanannya sampai ke Laut Ketujuh, di mana ia di sana bertemu beberapa keanehan yang panjang sekali untuk diceritakan di sini. Dan di antara keanehan-keanehan tersebut, ia melihat sebuah pulau yang di dalamnya terdapat sebuah pohon kurma dari emas, di mana jika pohon itu terkena sinar matahari pagi, maka akan terlihat mencorong bagaikan kilat yang ketajaman sinarnya tidak dapat ditembus dengan pandangan mata. Selain itu, di pulau tersebut juga terdapat pohon besar yang dimana ketika Balokia mencoba untuk mengambil salah satu buah dari pohon tersebut, maka ada suara yang menyuruhnya untuk tidak mengganggunya. Dan karena hal itu, Balokia mengurungkan niatnya tadi dan ia lalu duduk beristirahat di bawah pohon tersebut. Di tengah rasa lelahnya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan sebuah rombongan makhluk yang turun dari langit, di mana masing-masing dari mereka menghunuskan sebilah pedang ketika melihat Balokia. Dan setelah itu, mereka pun bertanya seperti ini, "Wahai makhluk Allah, bagaimana kamu bisa sampai di tempat ini?" Balokia pun menjelaskan tentang dirinya seperti ini, "Aku adalah Balokia yang berasal dari kaum Israel, dan aku ingin bertanya kepada kalian tentang siapakah kalian." Lalu mereka pun menjawab, "Sebenarnya kami adalah kaum jin yang meyakini Allah Sang Tuhan Satu. Allah mengirimkan kami dari langit untuk membunuh golongan jin kafir di muka bumi ini." Setelah itu, Balokia pun pergi meninggalkan mereka, dan di tengah perjalanannya, Balokia dikagetkan dengan adanya sosok entitas dengan postur yang amat sangat besar. Sosok itu berdiri tegak dengan tangan kanannya berada di ujung timur dan tangan kirinya berada di ujung barat. Sosok itu senantiasa berucap, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah," atau tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Balokia pun mengucapkan salam kepadanya, dan sosok itu pun menjawab, "Siapakah kamu wahai makhluk Allah?" Balokia pun menjawab, "Saya adalah Balokia dari kaum Israel, dan saya sedang berpetualang mencari sosok Nabi akhir zaman." Balokia pun melanjutkan dengan pertanyaan, "Siapakah kamu wahai sosok besar yang ada di sana?" Sosok itu pun menjawab, "Saya adalah malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengatur gelapnya malam dan terangnya siang." Kemudian Balokia dibuat penasaran dengan dua garis yang ada di dahi sosok besar tersebut. Balokia pun bertanya kembali, "Apa maksud kedua garis yang ada di dahimu, wahai malaikat Allah?" Malaikat besar itu pun menjawab, "Garis ini adalah tulisan akan waktu mengenai panjang dan pendeknya siang dan malam, di mana malam tidak akan melebihi batasannya, begitupun dengan siang, dan semua ini atas izin darinya." Selanjutnya, Balokia pun meneruskan perjalanannya, di mana ia tiba-tiba dikejutkan kembali dengan seorang malaikat yang badannya amat sangat besar melebihi malaikat sebelumnya. Malaikat itu pun mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Setelah saling sapa dengan ungkapan salam, Balokia menanyakan siapa sosok malaikat itu, dan sosok malaikat itu menjawab seperti ini, "Hai makhluk Allah, saya adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengatur angin laut, dan aku tidak pernah menghembuskan angin di lautan kecuali atas instruksi dari Allahku, di mana semua angin dari timur aku kendalikan dengan tangan kananku, sedangkan angin dari barat aku kendalikan dengan tangan kiriku. Dan semua itu agar para makhluk yang menghuni bumi ini tidak semena-mena dengan Allahku." Nah, dan dalam perjalanan-perjalanan itu, Balokia melalui malaikat-malaikat menakjubkan yang semua ceritanya nggak bisa gue jelaskan di sini. Akan tetapi, dua malaikat itulah yang menurut gue paling logis untuk bisa ditelusuri dalam bumi lapisan kita ini. Oh ya, karena pemahamannya terlalu padat, kita lanjut ke part 3 agar lo bisa mencerna part 2 terlebih dahulu. So, mari kita berasumsi liar di kolom komentar.